Saya ambil air minum dulu. Hari ini kita akan belajar review tentang array sebentar ya. Setelah array, bagaimana untuk array list atau mungkin tentang sistem antrian gitu ya, atau mungkin sistem tumpukan ya, begitu. Oke ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutin tentang sebentar nih saya masukin. Ya, judulnya adalah masih array ya. Coba kita ingat-ingat dulu kemarin misalkan deklarasi array, contohnya sederhana. Oke, tipe datanya dulu ya, string, misalkan nama sama dengan new string ya, misalkan sebanyak 4 ya. Maka indeks ya akan mulai dari 0, 1, 2, dan 3 terakhir ya. Di sini dia tidak boleh bernilai negatif ya. Nah, coba cek nama sama dengan nama di indeks pertama sama dengan misalkan adalah Cynthia ya. Cynthia Eka Nugraheni ya. Terus nama indeks berikutnya adalah Rizky Askia ya. Askia Firmansyah. Terus ada misalnya titik koma. Berikutnya nama di indeks kedua ya, atau data ketiga sama dengan misalnya adalah N Barja Sanjaya ya. Terakhir nama di indeks ketiga sama dengan misalkan adalah siapa ya, Spiderman ya, contoh ya. Nah, jadi data di indeks ketiga adalah data terakhir ya. Nah, untuk menampilkan bagaimana? Ya, menampilkan ke papan konsol ya, ke papan layar command prompt ya. Bisa dengan cara langsung system out print ya. Kita ketik nama ya, nama variabelnya ya. Oke, atau cara kedua kita lakukan iterasi for integer i ya, i kurang dari nama dot length ya. Lalu kita tulis system out println nama di indeks ke i, nah, bisa seperti ini. Oke, nggak perlu ya, nggak perlu nih, nama di indeks ke i. Atau mungkin menggunakan perulangan yang lain ya, while atau do while ya. Oke, kalau while sambil kita mengingat-ingat, misalkan while integer k sama dengan 0, ya, while k kurang dari nama dot length. Oke, lalu system out print. System out print nama di indeks ke k ya. Lalu k plus plus sama ya dengan yang ini ya. Atau kita gunakan bentuknya do while ya. Ini mirip. Misalkan sekarang integer j. Oke, lalu kita ambil ini do ya. System out print nama di indeks ke j, lalu j plus plus, while j lebih kurang dari nama dot length, bisa seperti ini ya. Nah, selain dengan perulangan seperti ini, ada lagi perulangan dengan tipenya adalah generic ya. Jadi for string x misalnya titik 2 di nama, dia akan mencacah ya, si x ini akan mencacah tuh
menyebut satu persatu ya. Apa yang akan ditulis dia? System out print ya, X. Nah, seperti ini sama dia ya. Perhatikan di sini dia. Oke, ini untuk tipe generik. Ini untuk apa namanya? Tipe yang menggunakan perulangan iteratif ya. Oke. Silakan ya. Saya kasih waktu sekitar beberapa menit dulu untuk menyimak dulu ya sambil menunggu teman-teman. Oke, ini pertama deklarasinya seperti ini ya. Oke, nah ini dia untuk menuliskan semua ini, ya, menuliskan. Cara pertama langsung ditulis namanya ya, nama arraynya ya. Cara kedua kita lakukan dengan perulangan iteratif for strukturnya. Integer i mulai dari 0. Lalu nama .length ya, i++ ini increment. Kita tulis nama ya di indeks ke i ya. Atau menggunakan perulangan yang generik. Nah, ya, salah satunya menggunakan for string ya, ini bebas bisa x, bisa o, bisa a, apapun nama variabelnya. Titik 2 nama ya, seperti ini. Oke. Atau mau menggunakan strukturnya while juga bisa. Ini while. Atau menggunakan strukturnya do while ya. Sama ya. Nah, dari ini kemarin kita mempelajari banyak hal ya. Selain deklarasi yang pertama seperti ini, ada lagi deklarasi berikutnya, contohnya adalah integer nilai sama dengan langsung ya, bisa seperti ini dia ya. 100 misalkan 90, 75, 76 ya, 90, 100 ya, misalkan ya. Terus 81 dan lain sebagainya. Maka otomatis 100 menduduki nilai di indeks 0, di indeks ke-1, indeks kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke. Misalkan ingin dicari yang paling maksimum, bagaimana itu ya? Caranya kemarin pilih salah satu ya, misalkan integer maksimum sama dengan data pertamanya, asumsinya datanya selalu ada ya, nanti bisa kita berikan kondisi ya. Maaf kok datanya, namanya adalah nilai ya. Lalu lakukan pencacahan. Kalau ditemukan ada nilai paling baru, ya, ada data, ada nilai di indeks ke i lebih besar dari max, maka perbaharui ya nilai max yang baru. Jadi kita update ya, kita update nilai di indeks ke i. Terakhir kita sampaikan dia sistem out println nilai maksimum. Nah, ini ya, nilai maksimum sama dengan max ya. Kita cek. Oke, nilai maksimum 100 ya. Ini muncul. Oke ya, muncul. Nah, perhatikan di sini karena kita gunakan array statis ya. Nah, ketika kita mendeklarasikan sistem out println nama, oke, maka dia akan mengacu ke alamat di memori ya, di mana variabel nama ini disimpan ya. Ternyata di @7852E922 ini adalah heksadesimal ya. Nah, sedangkan untuk variabel bertipe ArrayList atau mungkin yang lain, maka ketika kita mendeklarasikan langsung dia variabelnya atau objeknya, maka bisa akan langsung di list seperti ini ya. Nah, oke. Ini yang menggunakan for ya. Ini yang menggunakan for pertama ya. For
Kalau ini pun sama, ada for lagi, ya. Setelah ini ada for, lalu ada yang menggunakan while, ya. Dan terakhir di bawahnya menggunakan do while, ya. Ini. Oke, ya. Jadi ini dia tidak berlaku untuk array statis ternyata, ya. Oke. Dan deklarasi yang lain banyak, ya. Oke, untuk contoh yang minimum tinggal kita ganti, ya, lebih kecil, ya. Sedangkan variabelnya untuk lebih memudahkan, ya, kita ganti juga nama variabelnya dengan misalkan min, ya, atau mungkin minimum bisa, ya. Nilai rata-rata juga sudah, ya. Sedangkan untuk apa pencarian mirip seperti ini, namanya adalah algoritma sequence. Nanti ada algoritma binary, ya, ada Dijkstra, ya, Prims, Kruskal, ya, ada Astar, DFS dan lain sebagainya. Bahkan ada algoritma yang untuk apa namanya tuh pencarian nilai kedekatan. Nanti bisa menggunakan dengan jaringan saraf tiruan, genetik algorithm, ya, atau mungkin logika fuzzy, ya, logika fuzzy dan lain sebagainya, ya. Oke, ya. Nah, lalu ya kita saat ini akan mempelajari tentang salah satu contoh, ya. Misalkan contohnya adalah di sini kita pelajari contoh, ada array selain array statis, ya, namanya array dinamis. Contohnya kemarin sudah ada, namanya adalah array list, ya. Contohnya adalah array list, ya. Tipenya misalkan string, boleh, ya, string. Nama variabelnya adalah var list, ya. Contoh, ya, boleh Rizkia, boleh nama variabelnya. Kita sebut nama objek lah lebih tepat, ya. Var list sama dengan new array list, tipenya adalah string. Si var list ini dia, oke, add pertama misalkan Cynthia, nah sama juga, ya. Lalu var list add data berikutnya, yakni Rizkia, ya, Rizky Askia, ya, Askia Firmansyah. Oke. Lalu ada lagi var list.add misalnya apa tadi? M Barja Sanjaya, ya. Ada lagi var list.add misalnya Prabu, ya, Angling Dharma, ya. Ada lagi var list misalkan .add apa, ya, Raden Kian Santang, ya. Ya, ada lagi var list, ya, .add misalkan siapa tuh, Peter Parker, ya, Spider-Man, ya, dan lain sebagainya. Maka si var list ini akan menyimpan Cynthia sebagai data di indeks ke 0, ya. Taunya dari mana, ya? Nah, sistemnya array list seperti itu dia, oke. Dia mirip seperti list umum, ya. Bahkan tipe list umum pun di pustaka Java disediakan, ya. Tipe-tipe generik atau collection, ya. Ada tree, ada set, ada hash, ada map, ya. Ada stack, ada priority queue, ya. Lagi, ya, banyak, ya, sangat banyak. Oke, contoh misalkan kita cek di sini system out println. Oke, misalkan var list, ya, di indeks ke, caranya adalah get, ya. Indeks berapa? 0 misalkan, ya. Kita cek yang bawah, kita nonaktifkan dulu, ya. Oke, yang bawah kita nonaktifkan dulu. Oke, ya. Kita coba cek di sini. Kita run. Nah, namanya Cynthia, ya, indeks ke 0, ya. Benar, ya? Oke. Kalau kita langsung tulis di sini dia sistem out println misalkan adalah var list, nah, ya, maka akan ditulis semuanya, ya, berbeda dengan yang array statis tadi, ya. Bisa seperti ini, dia ditulis semua tuh, Cynthia, Askia, ya, Barja, Angling Dharma sampai ke Peter Parker, ya. Atau menggunakan yang perulangan generik misalnya. For string, ya, misalkan O.2 di var list tampilkan O, ya. Nah, seperti ini. Oke.
Bisa juga seperti ini ya, maka tampilkan dia. Ada Cynthia, ya, dan sebagainya. Ya. Atau mau menggunakan yang perulangan iteratif. Boleh, silakan ya. For integer i, nah i kurang dari, untuk array list kita gunakan var list.size ya, .size. System out print di sini dia var list.get di indeks ke i ya, sama ya. Maaf. Coba cek di sini, run. Ternyata sama ya. Seperti ini, oke. Ketika mau diurutkan bagaimana dia? Nah, kalau untuk array list lebih mudah ya. Tinggal kita panggil si collection dot sort var list. Nah, udah udah diurutkan ya. Nah, karena itu kalau kita panggil lagi di sini system out print var list, maka akan sudah terurut ya nih. Dari M ya, lalu P ya, Peter, Prabu ya, ada Prabu. Setelah P R ya, setelah R Raden, Rizk ya. Terakhir ada S ya. Gitu ya. Nah, ini. Sedangkan kalau dia tipenya tipe array biasa, kita harus menggunakan misal metodenya belum bubble sort ya, atau selection, atau counting sort, quick sort ya, banyak ya, atau radix sort, nah, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ingin paksakan dengan menggunakan metode bubble sort, contohnya adalah string temp sama dengan misalkan karakter kosong, lalu kita lakukan for integer i kurang dari var list dot size. Oke. Ada lagi di sini for integer j dari var list dot size ya, min 1, j lebih besar dari 0, j min. Nah, baru kita lakukan pengecekan. Kalau ada ya, nah, kalau ini tipenya karena dia array mirip ya. Kalau kemarin data ke i lebih kurang dari data ke i-1 ya. Nah, sekarang kita gunakan seperti ini untuk tipenya string ya. Nah, var list dot get ya, indeks ke j dot compare ya, namanya adalah compare to ya. Ada dua ya, bisa compare to ignore case atau compare to langsung biasa. Nah, kalau kita mengatakan compare to ignore case, maka huruf uppercase dan lowercase itu dihiraukan ya. Kita gunakan yang atas ya, compare biasa. Compare to var list dot get index ke j min 1. Oke. Lebih kecil dari 0 ya, seperti ini ya. Jadi kita ingin misalkan memaksakan menggunakan metode bubble sort ya, nggak apa-apa untuk diketahui saja ya. Secara algoritmik ini penting ya, terutama di jurusan matematik atau mungkin menurut saya ya, sama teknik informatik. Lakukan perubahan penyusunan ya. Maka kita akan simpan dulu temp, simpan isinya list.get var list.get ya. Get ke j, setelah itu var list di indeks ya, j ya, var list.set indeks ke j dengan isinya adalah penukaran ya, var list.get j min 1 ya, diisi ya. Udah ditukar posisinya. Terakhir var list.set indeks j min 1 diisi dengan temp ya, pindah tukar posisi ya.
Oke, nah setelah itu coba kita lakukan pengecekan ya. Apakah berubah ya? Coba kita cek. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jemin. Coba kita cek lagi. Maaf, keliru ya. Ini ya. Nah, kita cek. Oke, sama ya. Nih. Oke, ini M Barja, M P pra, setelah pra, ra ya. Setelah itu ris dan sin ya. Nah. Oke. Ini namanya metode bubble sort ya. Atau menggunakan satu baris saja bisa seperti ini. Untuk tipe generik ya, bisa. Udah, tergantung kalian ya. Sedangkan untuk set ini dia set artinya untuk menyeting ya, memperbaharui nilainya. Oke ya, monggo teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, ditanggapi langsung ya. Oke. Sekarang kita kalau tidak ada akan membahas tentang tumpukan ya. Oke. Tumpukan. Ya. Ada lagi nanti tentang antrian. Ya. Oke, tumpukan ini istilahnya FIFO, first in, first out. Maaf, tumpukan. Tumpukan itu LIFO ya, last in, first out ya. Terakhir in, ya. First out ya. Terakhir in, pertama out ya. Sama seperti kita menumpuk ya, bayangkan menumpuk suatu buku ya. Buku pertama paling bawah, buku kedua di atasnya, ketiga pun di atasnya yang kedua ya, terus sampai ke atas. Misalkan ada buku, ada 4 buku ya. Nah, kalau ingin diambil yang paling mudah adalah paling terakhir, maka buku paling atas, paling top, paling peak ya, puncak dia, bisa diambil paling pertama. Maksudnya diambil apa Pak Barja? Bisa dioperasikan, ya, bisa diproses, ya, bisa diproses, dioperasikan atau apapun lah di situ ya. Nah itu tumpukan ya sistemnya. Apakah di mana di Java ada ya? Namanya yakni stack ya. Stack ya, misalkan tadi tipenya misalkan string ya. Stack ya kita bilang di sini dia s sama dengan new stack ya. S.add misalkan di sini adalah Cynthia ya. Terus s.add di sini dia Rizky ya. Setelah itu s.add M Barja misalkan ya. Setelah itu s.add ya. Setelah tadi Prabu ya. Ada lagi s.add di sini Raden. S.add nah ya. Terakhir ini adalah siapa tadi Peter ya. Peter. Nah, kalau kita tulis ya, misalkan gimana sih dia hasilnya ya, S misalkan di sini ya, kita cek, ya, maka akan muncul di sini dia Cynthia, Rizky, ya, M Barja, Prabu, Raden, Peter ya. Sama Pak Barja dengan yang tadi Areli sama ya. Cuma di sini sistemnya dia LIFO ya. Coba kita cek ya data terakhir. Nah, ya. Sistem outprint s.peak. Nah, ya ada peak di situ ya. Artinya puncak. Puncaknya mana nih? Peter, paling atas Peter dia ya. Oke. Jadi seakan-akan kalau kita beri indeks dia, ya, misalkan kita beri indeks for integer i kurang dari s.size. Nah, kita beri indeks di sini sistem outprint
ini I ya. Terus di sini dia plus s dot get elemen ke I ya. Ini contoh ya. Kita ubah deh susunannya, misalkan I-nya dari s dot size ya, kita ubah. Setelah itu I besar dari 0 ya, atau sama dengan ini I min ya, kita cek. Ada yang lebih, oh ini ya, min 1 harusnya ya. Oke ya, jadi data pertama perhatikan di sini nih ya, data pertama ya Cynthia, setelah itu dia berikutnya Rizky ya, indeks ke-1, indeks kedua Embarja ya, indeks ketiga Prabu, indeks keempat Raden, indeks kelima Peter ya. Bayang ya. Nah, kalau misalkan yang paling pertama bisa dan mudah diambil ya, ini peak paling atasnya ini adalah Peter ya, top ya. First ya, last in, first out. Nah ya. Last in, ini Peter last in ya. First out bisa diambil paling mudah ya, bisa dioperasikan paling cepat. Kenapa butuh antrian tumpukan atau mungkin sistem seperti ini, Pak? Ada lagi mungkin nanti just in time ya di akuntansi atau mungkin di logistik. Nah, untuk memudahkan ya. Jadi misalkan nanti dilakukan semacam audit atau mungkin ditanya ya, dievaluasi oleh suatu sistem audit, kita punya kejelasan ya. Jadi tidak mengada-ngada, apalagi misalkan tanda kutip kalau instansinya ini benar-benar terpantau ya. Oke. Paham ya? Ada yang mau bertanya dulu? Paham? Silakan, Rizky. Destiny, Tirtani, Deswin, Karin, ada yang mau bertanya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Oke ya. Nah, ini kalau kita gunakan stack ya. Dari mana? Dari library ini ya. Ini library-nya ada ya. Bagaimana Pak Barja kalau kita ingin bikin stack versi kita sendiri? Nah, ini yang seru nih ya. Oke, kita akan membuat versi kita sendiri berdasarkan dari contoh seperti ini. Maka kita akan minimal memiliki pemahaman pertama satu ya, kalau kita akan gunakan arraynya statis adalah ada ukuran array untuk tumpukan. Yang kedua, ada untuk penunjuk indeksnya ya, pencacahnya sedang di indeks keberapa atau di mana itu ya. Yang ketiga, tipe datanya. Nah, ini tiga hal penting ini harus kita miliki ya. Jadi pertama, ini kan datanya karena kita gunakan stack versi bawaan dari pustaka atau array list, dia untuk indeksnya secara otomatis dibuatin ya. Data pertama langsung indeks 0, data kedua indeks ke-1, plus 1 lagi, plus 1, plus 1 ya, data berikutnya plus 1, itu otomatis indeksnya. Nah, kita ingin bikin versi kita sendiri gitu ya, misalnya. Oke. Nah, contohnya adalah, coba kita bikin, ya kita bikin dulu ya, nah di sini. Oke ya. Jadi tadi butuh yang namanya integer ukuran ya. Ada ukuran, lalu ada integer indeks ya. Dan terakhir tipenya dia. Misalkan tipenya string tadi ya. String data misalkan seperti ini ya. Oke. Jadi tiga hal utama ini ya. Penting. Oke, contoh. Nah, sekarang kita yang langkah pertama setelah mendeskripsikan ini ya, mendefinisikan tiga atribut ini, maka kita langkah berikutnya adalah buat misalkan ini adalah konstruktor. Ya.
public tumpukan ya, tumpukan ya, konstruktor harus sama namanya dengan nama kelas ya dan nama file. Tumpukan misalkan integer size ya di sini, maka ukuran ya, this.ukuran sama dengan size, lalu this.index ya sama dengan, karena datanya dia dari pertama ya, kosong, nggak ada sama sekali, kita bisa mengatakan mulai dari -1 ya, seperti itu. Sorry, ini kok this.data ya, this.ukuran, maaf ya. Nah, kenapa -1 Pak? Artinya dia seakan-akan tidak ada ya. Kalau di lambang matematika itu nggak ada, tidak terdefinisi, karena masih kosong datanya, lambangnya adalah 0 ya. Atau mungkin angka 8 yang dibuat horizon ya. Kita asumsi misalkan -1 biar memudahkan ya. Oke. Lalu data, this.data sama dengan new string sebanyak this.ukuran nih ya, langkah pertama ya. Jadi kita create dulu ya. Mau teman-teman tambahkan validasi boleh ya, semacam kondisi ya, dicek dulu size-nya ya. Apakah dia ukurannya positif, discrete atau tidak, atau mungkin dicek bilangannya integer atau alfabet atau bilangan pecahan, continue ya. Boleh, ini kita fokus paling mudah dulu ya. Nah, setelah itu bisa kita beri tambahkan ya. Kalau di sini tadi yang data paling mana bawaannya stack atau mungkin array list, ada fungsi namanya add atau prosedur ya. Nah, ini add ya. Kita bikin juga di sini sekarang ya. Kita bikin sekarang kan public void add ya, add data. Nah, seperti ini ya. Atau add versi kita ya, atau tambahkan ya. Tambahkan, misalkan tambahkan, tipenya adalah string data ya, atau data X, data baru ya. Bagaimana cara menambahkan? Maka indeksnya harus kita majukan dulu ya. Nah, data akan paling pertama dimasukkan ke dalam suatu tumpukan ketika menempati indeksnya sama dengan 0 ya. Indeks dari -1 agar menjadi nilainya 0 harus diapakan? Harus kita tambahkan 1 ya. This.index sama dengan this.index ditambah 1 ya. Setelah itu this.data di indeks terakhir, nah ya, di indeks terbaru, oke, sama dengan data X. Nah, ini ya, sudah seperti ini. Oke, ya. Jadi indeksnya, langkah pertama adalah indeksnya kita tambahkan dulu 1. Setelah itu baru teman-teman lakukan input datanya ya, data X masuk ke susunan ini ya, nah, ke array di sini. Oke, ini untuk menambahkan ya. Coba kita jalankan ya. Coba kita beri simulasi di sini apakah sama. Contoh ya, kita akan bikin ya tumpukan ya. Tumpukan versi kita, tumpukan X sama dengan new tumpukan, misalkan sebanyak 10 gitu ya. Jadi semacam array. Otomatis itu akan langsung dibuatkan ini ya. Nah, ini pun akan dieksekusi. Setelah itu x.add, nah ya, kok add mah, bukan add ya. X.tambahkan datanya misalkan adalah sama ya. Cynthia Eka Nugraheni, seperti ini ya. X.tambahkan Rizky Askia Firmansyah. Terus X.tambahkan M ya, Barja Sanjaya ya. X.tambahkan ya. Terus apa tadi lagi? Prabu ya. Prabu Angling misalkan Dharma ya, seperti ini. Tambahin lagi X.tambahkan Raden Kusuma Bangsa ya. Terakhir X.tambahkan misalkan adalah Spider Woman. Ini contoh ya, seperti ini. Jadi kita sudah punya mirip halnya dengan tumpukan yang sudah ada di pustaka.
Nah, hal-hal seperti ini kita sebut bikin semacam pustaka sendiri ya, library sendiri. Nanti kita bisa tambahkan, bisa kita lengkapi dengan validasi ya, dan lain-lain sebagainya. Oke. Bagaimana Pak Bagja misalkan untuk menampilkan ya? Coba kita tampilkan. Oke. For ya. Integer i. Nah, ini masih belum untuk size-nya nanti ya. I kurang dari, nah di sini harus mengacu ke indeks di sini ya, karena ini satu kelas, maka masih bisa kita akses ya. Oke. Tapi alangkah baiknya bisa kita tambahkan dulu di sini public integer get size ya, get size return dia sedang berada di indeks keberapa gitu aja ya, indeks plus 1 gitu ya. Oke. Get size namanya ya. Kita mengatakan di sini i kurang dari x dot get size i plus plus, maka tampilkan system out print x ya, lalu indeksnya belum ada di sini ya. Kita tambahkan lagi di sini get index ya, misalkan public integer get data di indeks berapa ya, indeks misalnya di sini ya, return this dot data di indeks ke IDX ya. Ini contoh yang sederhana ya. This, maaf kok data lagi. Oh ini maaf ya, bukan integer ya, sorry. Ini string ya. Kenapa string? Oke, karena di sini tipenya adalah string ya. Oke ya. Oke, balik lagi. X dot get data di indeks ke i. Nah seperti ini ya. Coba kita cek. Cynthia ya, kasih tulisan ya. Data di tumpukan pustaka baru misalkan ya. Titik 2. Oke, nah ini ya ada Cynthia, Rizky, Embarja, Prabu, Raden, Spider-Woman ya. Oke. Mau misalkan dibuatkan apa namanya? Ada indeksnya bagaimana itu ya? Misalkan ada indeksnya, kita balik ya. Di sini dia mulai dari x dot get size min 1. Ya, kita tukar posisinya, ini pun berubah, lebih besar sama dengan 0, i min min ya. Bisa seperti ini. Berada di indeks ke, nah gitu ya. Bisa seperti ini dia. Cek. Ya. Cynthia berada di indeks ke 0 ya, 1 ya. Tapi ini dia dari atas ya, runut ya. Dari sini dia nampilin ya. Oke. Karena di sini kita ubah ya, mulai dari x ya, namanya descending ya, menurun. Oke. Sama ya dengan ini ya, tidak ada yang berbeda ya. Oke. Mau disamakan bisa ya. Teman-teman bisa menuliskannya. Misalkan adalah kalau ingin disamakan dia i plus x dot get data di indeks ke i ya, biar sama ya. Ini sama ya, ada Cynthia Eka, Rizky, Embarja, Prabu, Raden, Spider-Woman. Nah, gitu ya. Mulainya pun dari 0 ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Mangga kalau teman-teman ada yang ingin menanggapi atau mengkoreksi atau mungkin bertanya, silahkan. Destiny, Deswin. Oke ya. Nah ini dia cara kita untuk menambahkan ya.
Oke. Nah, ini pun bisa kita pangkas lebih sederhana lagi ya. Contohnya, oke, this.data di plus+.this.index ya, sama dengan data X. Jadi dua baris seperti ini ya bisa kita sederhanakan dalam bentuk satu baris ya. Oke, seperti ini ya. Nanti bisa kita tambahkan dengan kondisi ya, pengecekan ya. Apakah datanya yang diisikan data X adalah data kosong, hanya karakter kosong, ya, karakter spasi mungkin, atau mungkin berisikan dengan kata kunci yang tidak pantas. Misalkan Barja ditulisnya 13412 ya, 74 misalkan ya. Bisa nggak? Emang 1234 itu juga string ya. Oke, sekarang kan ada tulisan kayak gitu ya. Sekali lagi, S-nya itu menggunakan 5, ya, E-nya menggunakan 3, terus K 4, L-nya menggunakan I ya, II 11 mungkin ya. Ini untuk menambahkan ya. Untuk menghapus bagaimana? Nah, untuk menghapus, tadi yang akan dihapus data yang paling pertama, setuju? Bukan ya. Data yang paling mudah dihapus adalah data yang paling terakhir di input ya. Di public string ya, hapus ya. Hapus data misalnya. Oke, otomatis data yang paling teratas ya. Caranya kita akan simpan dulu paling secara algoritmiknya nanti bisa kita pangkas. String ya, string temp sesuatu sama dengan this.data di indeks terakhir. Nah, oke. Setelah itu karena datanya sudah dihapus, maka jumlahnya pun berkurang. This.index sama dengan this.index min 1. Setelah itu return temp ya. Nah, seperti ini ya. Ini hapus data. Public string hapus data. String temp ya untuk menyimpan dulu sama dengan simpan data terakhir ya. Data paling top, paling peak ya, paling atas, paling puncak. Setelah datanya disimpan, maka datanya pun yang tadinya ada 10 diambil 1, maka tinggal 9 ya, berkurang 1. Lalu return temp ya. Nanti akan muncul pertanyaan, Pak bisa nggak hapus 2 kali? Hapus banyak 3 kali? Bisa seperti itu ya. Hapus Pak di indeks tertentu, indeks genap, bisa aja ya. Itu nanti kita sudah membahas tentang list umum namanya ya, secara umum. Coba kita lakukan di sini, paling bawah. Oke, setelah ditambah, saya hapus sekarang di sini ya. X dot hapus data. Oke. Nah, kira-kira yang akan muncul apa? Spider Woman apakah tetap ada atau tidak? Kan dihapus ya, tidak ada ya. Maka Spider Woman tidak ada lagi ya. Nah. Oke, paham? Monggo teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan bisa. Ya, ini antrian ya, LIFO, last in first out. Oke. Untuk misalkan apa lagi ya, membaca ya, seperti tadi gunakan for daripada panjang di bawah kita gunakan di sini ya. Misalkan bikin public void baca data ya, seperti ini ya. Kita gunakan misalkan sistem outprint ya, di sini data di sistem tumbukan kami titik 2 for integer i dari this.get size min 1 i lebih besar sama dengan 0, i min masih sama ya, sistem out print i plus i dot get data ya.
Kok maaf, kok i, sorry, bukan i ya, tapi adalah this dot get data di indeks ke i ya, atau bisa kita tulis get data saja ya, sorry maaf, bisa seperti ini ataupun bisa this dot data ya, sama ya, this dot data di indeks ke i, bisa seperti ini ya, atau bisa kita tulis di sini, misalkan teman-teman ingin yang baru, system out print i plus sini ya, ada this dot get data di indeks i, sama ya. Mana yang disukai silahkan ya. Kalau dia this data maka dia kurung siku, artinya array ya. Dia ngambil langsung dari sini ya, ngambil dari sini. Kalau kita gunakan ini, kalau kita gunakan this dot get data, buka kurungnya biasa, bukan kurung siku, maka dia akan mengambil dari sini ya, get data di indeks tertentu ya. Nah, begini ya. Sama ya dia ya, tidak ada masalah ya. Kita run sama nih. Ada Cynthia, maaf belum ya, belum kita tulis ya di bawah ya. Coba kita cek, ini kita ini dulu ya. Ini pun sama. Kita coba cek di sini x dot baca data ya. Jadi hanya satu baris di sini, kita tinggal panggil ya. Maka datanya adalah data di sistem tumpukan kami. Oke, ada 5 Spider-Woman, 4 Raden Kusuma Bangsa, 3 Prabu, ya, 2 M. Bagja Sanjaya, 1 Rizky, 0 Cynthia ya. Seperti ini. Jadi ini tumpukan yang sederhana yang bisa kita bikin ya. Oke. Bisa diapakan lagi tumpukan? Bisa kita lakukan pencarian ya. Bisa kita lakukan pengurutan ya, bubble sort atau mungkin yang lain ya. Oke, ya ini tambahkan data sangat singkat ya. Bisa satu baris. Oke, plus this dot index. Artinya sama seperti ini ya. Oke. Ini kita nah, kalau ada yang mau ditanyakan langsung ya, Rizkia ya. String hapus data Pak, apakah bisa kita singkat? Bisa ya, kita singkat ya. Perhatikan ini ya. Bisa kita singkat satu baris, return this dot data, ya, this dot index min. Nah, bisa seperti ini langsung ya. Jadi ini pun satu baris ini dia sama seperti 3 baris ya. Bisa seperti ini dia. Oke, bedanya yang untuk di sini dia bukan hanya singkat ya, tapi tidak menggunakan memori. Jadi lebih hemat. Ya, bisa menghemat penggunaan memori, terutama string lumayan ya. Oke, monggo kalau teman-teman ingin mau bertanya ya. Hapus data, sudah ya. Ini baca data, juga sudah. Atau mungkin ada tambahan bagaimana untuk mengecek apakah ada data ya, ditumpukan atau datanya ditumpukan masih kosong. Nah, bisa kita tambahkan public, misalnya boolean, ya, is empty, misalnya namanya ya. Apakah is kosong gitu ya, is zone. Akan kita cek di sini kosong kalau masih indeksnya bernilai -1 ya. Return true ya. Else sama return false. Oke, ini kalau dia keadaannya kosong ya. Penuh. Kita mesen array statisnya sebanyak 10, datanya ada 11, penuh. Data ke 10 aja dia sudah nggak bisa nanti ya setelah data ke 10 tuh. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita bisa tambahkan di sini public boolean ya. Boolean is penuh ya. Bahasa Sundanya is pinuh. Is itu apakah ya? Penuh if ya. This dot index bernilai ukuran ya. -1. Kenapa ada -1 Pak Barja? Karena di array
ya di bahasa pemrograman Java, Android ya, PHP, C, Python kita mulai dari 0 ya indeksnya ya. Datanya ada 10, maka indeks terakhir adalah 9. Datanya kita pesan arraynya sebanyak 30, maka indeks terakhir adalah indeks 29 ya. Ini return true, else ya, return false ya. Oke, ini kalau penuh atau kosong ya, bisa kita seperti ini. Oke. Atau terlalu panjang Pak Wajah, kita ringkas aja ya, kita ringkas ya. Return, nah langsung aja ya, this.index sama dengan min 1. Nah, seperti ini dia. Oke, perhatikan min ya sama dengannya ada 2. Kalau dia sama terpenuhi maka true, kalau tidak dia false ya. Ini pun sama bisa kita ringkas, is penuh ya. Oke, return this.index bernilai this.ukuran ya, this atau ukuran langsung boleh min 1 ya. Oke, seperti ini dia. Buat apa ada seperti ini Pak Barja? Nah, ini bisa kita cek nanti ya, alangkah lebih baik. Oke. Untuk misalkan mau menghapus atau membaca atau menambahkan ya atau yang lain, kita lakukan pengecekan terlebih dahulu ya. Jadi kita akan lakukan pengecekan terlebih dahulu ya. Contohnya adalah datanya mau ditambah. Jadi kita akan ngecek dulu ya. Apakah space-nya masih ada gitu ya. Nah, jika belum penuh maka masih bisa ditambah. Begitu ya algoritmanya ya. Jika masih belum penuh ya, maka masih bisa ditambah ya. Else, oke, sistem out print di sini, maaf ya, data di sistem sudah penuh gitu ya, misalkan seperti ini. Oke, system.exit misalnya 0 gitu ya. Ini contoh ya. Oke. Ini ya, jadi kalau misalkan mau nambah data ngecek dulu ya. Kalau belum penuh ya. Kalau tidak penuh, tanda seru ini tidak ya, not ya. Kalau not penuh ya, jadi kalau tidak penuh maka tambahkan data ya, seperti ini. Oke. Kita kasih keterangan di sini dia berhasil ya. Data sudah diinputkan ke sistem. Oke, bisa seperti ini ya. Oke. Sedangkan untuk mau menghapus bagaimana? Nah, menghapus pun sama ya. Jadi bisa kita berikan pengecekan terlebih dahulu ya. Kalau tidak kosong, nah itu ya. Kalau tidak kosong berarti ada data di situ ya, return. Kalau kosong bagaimana di sini dia ya, system out print. Maaf ya. Tidak ada data di sistem yang bisa dihapus karena kosong. Dan terakhir ya, terakhir harus return null ya. Artinya dia kosong ya. Kenapa Pak Barja butuh return? Ya, karena di sini fungsi ya. String ya. Kalau void artinya dia prosedur ya. Oke ya, kita kasih keterangan juga di sini ya, system out print. Ini misalkan mau out boleh atau mungkin pesan semacam kesalahan ya, nanti warna notifnya adalah warna teks yang warna merah. Silahkan bebas ya. Berhasil ya, data sudah dihapus ya. Data terakhir ya, sudah dihapus. Oke. Jadi ada pengecekan ya. Lakukan hapus data, ngecek dulu dia. Jika not kosong ya, jika tidak kosong ya, maka lakukan hapus data ya. Artinya kalau tidak kosong berarti ada datanya ya. Meskipun hanya satu datanya dia. Oke. Untuk baca data, sama juga di sini ya. Kita bisa berikan kondisi ya. Jika tidak kosong, ya,
berarti ada data. Oke. Else, oke, tampilkan di sini. Maaf, oke, tidak ada data saat ini. Sistem, ya, dot exit 0 ya. Ini contoh ya, contoh sederhana. Pak Barja, boleh nggak tambahkan if lagi? Silahkan ya. Boleh nggak tambahkan exception handling? Silahkan ya. Nanti ada lagi ya. Oke, akan lebih powerful ya dari yang sangat sederhana. Kita akan lengkap-lengkapi ya. Kita akan sangat lengkapi di sini. Oke. Ini baca data ya. Boolean is kosong dan boolean is penuh ya. Oke. Saya cek dulu ya. Ini saya cek dulu apa namanya? Kamera gelap di sini ya, lagi mendung ya. Oke, nyala ya. Oke. Oke, adakah yang mau ditanggapi mungkin atau dikoreksi? Penting ini ya. Yang paling penting ini ya. Kita pertama kali mendeskripsikan ada ukurannya, ukuran jelas bertipe angka ya. Ukurannya ada berapa array ya? 3 atau 3000 atau 100 ya. Jadi bilangan diskrit dan positif ya. Oke. Apakah bisa array size-nya di sini berukuran 1,7 misalkan ya, atau mungkin akar 11 gitu ya. Nah, tidak bisa ya. Harus bilangan diskrit ya. Akar 100 Pak Barja bisa karena dia menghasilkan nilai 10 bilangan bulat ya. Tapi sebaiknya kita langsung ke integer ya, ke tipe data integer atau long integer ya. Oke. Jadi kita hari ini ya mendeskripsikan ya, mendefinisikan pustaka kita sendiri ya, ini tentang tumpukan ya. Nah, berikutnya nanti akan ada tipe antrian ya. Antrian itu mirip first in first out ya. Yang paling pertama hadir, pertama datang, pertama diinputkan, maka pertama kali akan diproses ya, seperti itu. Oke, ini dia tumpukan ya. Contoh berikutnya di tumpukan seperti ini, yakni mengurutkan data ya. Kita coba di sini, paling bawah aja nggak apa ya. Misalkan public void urutkan data ya, berdasarkan karakter ascending ya, mirip seperti sebelumnya. Oke. Jadi kita butuh string temporary ya, kosong dulu. Lalu kita lakukan perulangan yang pertama. Ini sampai dengan this dot get size ya, plus for j this dot get size min 1 lebih besar dari 0 ya, lalu min kita akan bilang temp sama dengan maaf ya, lakukan pengecekan dulu ya. Jika ditemukan this dot data diindeks ke j ya, di compare ya, compare to this dot data diindeks ke j min 1 ya, lebih kecil dari 0, maka lakukan pertukaran posisi ya. Temp sama dengan this dot data diindeks ke j ya. This dot data diindeks ke j diisi oleh this dot data diindeks ke j min 1. This dot data diindeks ke j min 1 ya, diisi dengan temp ya. Diurutkan data dia ya. Terakhir kita panggil baca data. Kan sudah dibuat ya baca data. Oke, kita coba ya. Ini kalau kita run, run. Nah, ini dia ya. Data di sistem tumpukan ya, seperti ini. Oke, coba kita tambahkan dulu di sini. Oke, ini contoh ya. Data setelah diurutkan ya. Diurutkan
dengan metode misalkan bubble sort gitu ya. Ini sederhana, sangat sederhana ya. Oke, teman-teman mudah-mudahan paham ya. Kita lakukan di sini baca data, lalu X dot urutkan data. Kita cek perbedaannya di mana ya. Kita cek. Nah, data setelah diurutkan, nah, seperti ini. Menggunakan bubble sort, data sistem kami adalah indeks pertama M ya, M barja ya. Indeks berikutnya pra ya. Yang kedua raden ya, lalu ris, sin ya, si, lalu ini spi ya. Oke, seperti itu ya. Nah, begini ya cara kita mendeskripsikan untuk urutkan data ya. Kalau untuk mengganti data Pak, mengupdate, nah silahkan buat ya. Berarti kalau kita ingin mengupdate data, maka banyak cara ya. Nah, contohnya misalkan bisa kita tadi pernah buat mana tadi? Nah ini ya, ini dia get data di indeks tertentu ya. Nah, sekarang coba kita sampaikan di sini public void perbaharui ya. Perbaharui data di indeks tertentu. Ya. Maka this data di indeks tertentu ini harus kita cek lagi nanti ya. Ini yang paling mudah dulu lah ya. Jadi algoritmanya penting bertahap. This data di indeks tertentu ya. Ada indeksnya indeks berapa, lalu datanya apa gitu ya. String new data seperti ini ya. Di indeks isinya adalah new data. Oke. Ini untuk mengupdate dia ya. Saya ingin mengupdate di indeks kelima, datanya adalah misalkan Paul Parker ya. Misalkan ya. Atau mungkin istilahnya adalah Riddick ya, atau mungkin James ya, atau John misalkan. Bisa. Ini perbaharui data. Jadi teman-teman pun bisa nanti ya, selain menggunakan seperti ini, oke. Nah ini juga teman-teman bisa lakukan perbaharui data ya. Perbaharui data di indeks ke J ya, dengan datanya di sini adalah ya, this.get data ya, di indeks ke J-1 ya. Lalu perbaharui data di indeks ke J-1 ya, dengan apa? Dengan tem ya, sama aja sih ya, tidak ada masalah di sini. Oke, masih sama dia ya, hasilnya masih sama. Kenapa kita bilang perbaharui data ya? Nah, ini mirip-mirip dengan yang sebelumnya ya. Mirip-mirip dengan mana ini tadi? Nah, mirip-mirip dengan set ini ya. Nah, gini ya, mirip ya. Set di indeks tertentu ya, misalkan oke, ada indeksnya dan ada data barunya apa ya. Oke, J-1 temp sama dengan yang ada di tumpukan ya, perbaharui data itu ya. Oke ya. Monggo teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, coba kita lakukan sekarang pencarian misalnya. Pencarian ya, misalkan butuh indeksnya pertama kali ya. Public integer index ya. Indeks hasil cari ya misalkan. Apa yang mau dicari? String cari data ya, atau mungkin data yang dicari gitu ya. Oke, karena dia fungsi maka harus ada return ya. Jadi misalkan integer hasil atau misalkan kita bilang indeks ya sama dengan -1. Lalu di sini kita lakukan return index ya. Di tengah-tengah kita lakukan penelusuran ya. For integer i sama dengan 0, i kurang dari di sini this dot get size. Apa yang dilakukan? Jika ketemu ya. Jika ada this dot data dot equals ya,
atau sama dengan equals dengan data yang dicari, maka indeksnya perbaharui ya, indeks sama dengan i. Oke, setelah kita buat seperti ini ini langkah pertama untuk indeksnya. Oke, indeksnya kita simpan ya. Ini asumsi satu data yang dicari ya, tidak ada yang frekuensi yang lebih dari satu ya. Misalkan datanya ada lebih dari satu, ini asumsi yang data yang pertama ya, hanya satu, itu pun misalkan data ada yang sama, data yang terakhir ya, misalkan ada tulisan barja di indeks pertama, lalu di indeks ke terakhir pun ada barja ya. Dengan cara menggunakan for seperti ini, maka nanti datanya ada di yang paling akhir yang akan diambil ya. Ini asumsi hanya satu dulu ya, bebas ya. Public misalkan void search misalkan ya, search atau cari data misalkan ya, cari data string data X yang dicari ya. Oke, lalu kita mengatakan di sini if ya IDX hasil cari ya data X bernilai dia -1, maka kita akan mengatakan return index, nanti kita akan simpan di sini ya. Maka kita akan mengatakan di sini system out print ya. Maaf, tidak ada data, tidak ditemukan di sistem kami. Else ya, sistem out print di sini data berhasil ditemukan di sistem kami. Nah, seperti ini ya. Di indeks keberapa gitu ya. Misalkan butuh indeks keberapa, maka kita butuh tambahan satu proses ya. Misalkan di sini kita beri atribut tambahan ya. Ini atribut tambahannya misalkan integer indeks ya. Indeks hasil cari gitu ya. Ya udah nggak usah ya, kita nggak usah seperti ini. Oke. Berada di indeks keberapa? Langsung aja di sini ya. System out print. System out print berada di indeks ke sama dengan langsung aja di sini IDX hasil cari data ya, seperti ini ya. Coba ini dia melakukan 2 kali ya penelusuran ya. Oke, ini 2 kali pencarian ya. Atau biar lebih gampang kita tambahkan di awal di sini ya integer hasil ya, atau mungkin integer indeks ya, IDX sama dengan IDX hasil cari data X yang dicari ya, bisa seperti ini ya. Nah, ini pun kita ganti dengan IDX ya. Ini pun sama, tinggal IDX, tidak perlu panjang lagi ya, biar tidak melakukan proses berulang ya. Bisa seperti ini dia. Oke. Ini namanya algoritmanya sekuensial ya. Oke. Ini dia. Kalau kita lakukan pencarian data ya, urutkan data. Oke, lalu kita coba cek di sini x dot cari data. Cari datanya benar ya, cari data. Oke. Ini jangan public ya, kita ganti dengan privat ya, biar tidak diakses orang atau di luar ini ya. X cari data, misalkan datanya adalah Spider-Man, ada nggak Spider-Man? Ya, kita cek. Maaf ya, tidak ditemukan di sistem kami ya. Kalau sekarang misalkan Raden Kusama Bangsa, ada nggak di sini? Kita cek. Maaf, tidak ada ya. Oke, tidak ada, tidak ditemukan. Kalau Raden Kusuma, ya, Raden Kusuma Bangsa. Kenapa tidak ada nih?
Kita cek lagi ada kesalahan kah? I kurang dari this.getSize ya. Atau kita ganti di sini. Kita ganti dengan sama dengan this.index ya. Kita cek. Raden Kusuma, adakah yang keliru ditulis? Kurang dari 0. X, cari data. Plus data yang dicari. Index sama dengan I. Return index. Kita cek di sini Raden Kusuma tos belum diurutkan ya, misalkan yang bawah pun kita ini kita tidak jalankan dulu ya, biar fokus ke sini. Oh ini ya, berhasil data ditemukan. Oh enggak ya, maaf tidak ditemukan di sistem kami. Raden. Spider-Woman. Oh ini ya, sorry ya, keliru ya. This data ini ya. This data diindeks ke. Nah ini belum ya. Oke, ini yang belum ya, tanda kunci. Ini. Data berhasil ditemukan ya. Nah ini ya. Diindeks ke 5. Nah benar ya. Ada ya. Kalau sekarang kita cari misalkan Raden Kusama Bangsa, ada nggak di sini dia? Tidak ditemukan ya. Kalau Kusuma, jadi harus sama dia. Nah ada ya. Di indeks ke-4 kata dia. Oke. Tapi kalau kita sudah urutkan dia, maka akan berubah lagi posisinya ya. Kita urutkan dulu, kita run. Nah, indeks kedua ya. Raden Kusuma Bangsa ya. Indeks kedua berarti data ketiga dia. Oke ya, sekali lagi ini tentang tumpukan versi kita ya. Ya, integer ukuran ya. Indeks data. Ada boolean is penuh. Oke. Ada juga is kosong ya. Kosong artinya masih -1 ya. Kalau penuh ukuran -1. Kalau baca data bagaimana? Ya, baca data, ngecek. Kalau tidak kosong berarti ada datanya. Kalau ada datanya maka tampilkan ya. Oke. Hapus data itu pun ngecek. Kalau ada datanya ya, kalau tidak kosong maka ada datanya. Kalau ada datanya maka bisa dilakukan hapus data ya. 3 baris ini bisa kita singkat menjadi 1 baris ya. Dan bisa kita beri kondisi ya. Untuk get data pun sama ya. Return this data di indeks tertentu ya, bisa seperti ini ya. Atau mungkin perbaharui data. Nah, perbaharui data dia indeks ke berapa mau diupdate dan data terbarunya apa. Oke, ini pun bisa kita gunakan if ya. Kalau datanya tidak kosong dan indeksnya tidak melebihi dari batas data saat ini, indeks keberapa, atau mungkin indeksnya tidak bernilai negatif, ya, maka datanya bisa diisikan, ya, bisa diupdate. Get size ini untuk ukuran, untuk tambahkan, oke, bisa seperti ini, tambahkan data. Kalau datanya masih belum penuh, nah ya, berarti masih ada slot, masih ada space. Ada space berarti bisa ditambahkan, ya. Ini untuk apa Pak Marja? Ini untuk namanya adalah inisialisasi ya. Oke. Size-nya ukuran kita isikan ke ukuran ya.
indeksnya mulai dari -1, artinya dia datanya masih kosong. Lalu datanya bertipe string, maka kita lakukan inisiasi ya, seperti ini. Ini penting ya. New ini artinya adalah instansiasi objek ya. Kalau tidak maka akan bernilai null ya. Terjadi null pointer nanti. Selain itu ada juga void urutkan data. Nah, ini menggunakan bubble sort. Oke, bubble sort sangat lumayan ya. Bubble sort. Oke. Ini for pertama, for kedua di dalamnya nested loop ya, lalu pengecekan ya. Di sini pengecekan. Kalau dia true benar maka lakukan pertukaran posisi, pindah data. Oke. Nah, selain itu juga ada pencarian. Pencarian dia butuh sebenarnya satu aja bisa, kita lakukan dua metode ya. Satu metode dia misalkan privat untuk mencari indeksnya ada di mana dengan menggunakan sequential search ya. Oke. Kalau terurut datanya bisa kita gunakan binary search ya. Kita lakukan sequence search atau mungkin sentinel search bisa juga ya. Nah, setelah dia dapat ya, ada indeksnya di sini, ada indeks, maka indeksnya disimpan ya. Nah, kita lakukan juga buat mencari di sini ya. Kalau indeksnya -1 masih -1 maka nilainya artinya dia tidak ada ya, data tidak ditemukan. Kalau ini hanya untuk simulasi ya, public static void main. Oke ya, monggo teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan langsung ya. Oke. Hari ini yang hadir 10 ya, 10 mahasiswa ya. Tadi lebih sih tadi ya. Mungkin ada keperluan ya. Oke. Rizky, gimana Rizky? Rizky, Destiny, Husna, Atnadia, Deswin, Yolanda, Rizka, Fadila ya, Fahza. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Ya. Oke, mungkin sekian dulu ya. Minggu depan kita lanjut tentang yang antrian ya, queue ya. Ini stack sekarang ya. Oke, kalau antrian FIFO, first in first out. Kalau tumpukan LIFO ya, last in first out. Oke, sekian dari saya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kita lanjut minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Ya, sama-sama.